Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan melakukan diskusi melalui Zoom mengenai pembelajaran berbasis teknologi digital. Yang mana diskusi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis multimedia di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fira Amalia dengan NIM 2205 110375 dan dekat saya ada Saya Maharani Sucifala dengan NIM 2205 113708. Saya Salsa Afridana Idris dengan NIM 2205 12470. Oke, mungkin langsung saja kami akan memaparkan materi kami yang mana kami telah membaca beberapa jurnal mengenai pembelajaran berbasis teknologi digital. Langsung saja mungkin kepada pemateri pertama akan menyampaikan resumenya. Kepada Maharani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal yang telah saya baca, yang dimana jurnal yang telah saya baca ini menjelaskan mengenai pengalaman siswa dengan pembelajaran melalui aplikasi permainan berbasis augmented reality atau AR yang digunakan untuk mendukung pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, dalam jurnal ini, aplikasi yang digunakan berupa aplikasi Witario, yaitu aplikasi pembelajaran AR berbasis permainan yang menggabungkan antara aktivitas fisik dan juga pembelajaran. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu aplikasi ini menggunakan AR dan Global Positioning System atau GPS, di mana guru menentukan tugas peta yang akan muncul di perangkat seluler dari siswa. Setelah itu, jika berjalan atau berlari pada jarak tertentu akan muncul di perangkat selulernya, jadi nyambung gitu. Nah, untuk fiturnya sendiri, yaitu menyediakan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas, dapat berupa gambar, video, pilihan ganda, ataupun teks seluler, dan untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Selain itu, fitur ini juga dapat mengintegrasikan dunia digital ke dunia nyata, seperti mengatur ulang objek di layar dengan menggerakkan perangkat. Untuk manfaatnya sendiri di aplikasi ini, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat meningkatkan kegembiraan siswa dalam belajar. Kemudian dapat menciptakan hari sekolah yang lebih bervariasi, bermakna, dan juga lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, permainan ini juga memfasilitasi interaksi sosial saat dimainkan dalam bentuk kelompok. Untuk aplikasi ini sendiri juga terdapat kemiripan dengan aplikasi yang bernama Pokemon Go, yang dalam penggunaannya terdapat juga AR dan juga GPS untuk menggabungkan aktivitas fisik dan juga pembelajaran. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani. Selanjutnya, pemateri selanjutnya itu saya sendiri yang akan menyampaikan hasil resum saya. Kepada dia tolong boleh share screen. Oke, nah dalam jurnal yang telah saya baca, jadi dalam jurnal ini ada aplikasi yang digunakan, yaitu adalah aplikasi MOOC atau Mobile Assisted Learning, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa yang dibantu oleh mobile. Nah, ini berbasis iPad yang dikembangkan untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Untuk konsep dari aplikasi ini sendiri, yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran bahasa berbasis interaktif yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Nah, aplikasi ini menggunakan konsep yaitu multimedia interaktif yang mana menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan fitur perekam
pengembangan suara, yang mana bisa untuk melatih kemampuan siswa dalam menyusun kalimat dan pengucapan bahasa Inggris. Aplikasi ini sendiri berfungsi untuk sebagai alat bantu belajar mandiri siswa yang memungkinkan siswa mengeksplorasi materi dengan cara yang menyenangkan dan fleksibel. Jadi siswa ini bisa belajar bahasa Inggris di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di mana. Dan tujuan dari pengembangan aplikasi ini sendiri yaitu untuk mengatasi kebosanan dan rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui metode konvensional tadi. Juga yang kedua itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan fitur-fitur yang interaktif, dan juga bisa memberikan kontrol lebih aktif, lebih besar, dan juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa dalam berbahasa Inggris, dan juga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui kombinasi aktivitas mendengar, berbicara, membaca, dan menulis kalimat. Dari aplikasi ini sendiri juga metode pengembangannya itu menerapkan Creative Self-Determination Theory atau SDK, yang menekankan pentingnya autonomi, yaitu siswa bebas memilih aktivitas belajar mereka. Mereka bisa memilih mau belajar yang dulu, speaking, atau reading, atau yang lainnya. Dan juga kedua itu kompetensi, siswa dapat mendapatkan umpan langsung terkait kebenaran jawaban atau ucapan mereka. Nah, yang ketiga itu hubungan aktivitas belajar dikaitkan dengan pengalaman siswa. Keunggulan dari aplikasi ini sendiri yaitu aplikasi ini interaktif dan multisensori, yang mana tadi sudah dijelaskan yaitu menggabungkan aktivitas mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Dan juga langsung mendapatkan umpan balik jika siswa itu salah, jadi nanti aplikasinya bisa mengoreksi otomatis atas pengucapan dan kalimat yang telah mereka susun. Dan juga bisa meningkatkan otonomi belajar, bisa memilih urutan belajar mereka dulu, yang tadi saya sudah jelaskan, bisa memiliki speaking dulu, reading, atau menulis, dan lain sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu aktivitas berbasis permainan, yang mana membuat siswa lebih bersemangat dan merasa lebih kompeten. Dan akhirnya itu memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan keinginan siswa untuk belajar di luar kelas tanpa paksaan. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman ketiga kepada salah satu aplikasi Inggris, dipersilahkan. Baik, sebentar saya akan share screen. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya baca, yaitu tentang multimedia interaktif berbasis game quiz edukasi yang dikembangkan untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, berikut adalah penjelasan lebih detail tentang aplikasi tersebut. Yang pertama ada konsep aplikasi, yang mana aplikasi ini berbentuk game edukasi quiz yang dirancang untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Dikembangkan dengan menggunakan multimedia interaktif yang menggabungkan elemen teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk meningkatkan pemahaman siswa. Lalu, aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi IPS secara lebih menarik dan tidak monoton. Lalu yang kedua ada tujuan pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran konvensional yang hanya mengandalkan buku teks dan gambar statis. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang tersedia di sekolah agar lebih efektif dalam mendukung pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran berbasis kuis yang lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu ada metode pengembangan aplikasi. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan model Dick and Carey yang terdiri dari 10 tahap, termasuk diantaranya yang pertama analisis kebutuhan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi masalah dalam metode pembelajaran konvensional. Yang kedua ada pengembangan strategi pembelajaran, menyesuaikan materi IPS dengan format quiz interaktif. Yang ketiga ada pemrograman dan desain multimedia yang dimaksud membuat tampilan yang lebih menarik dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir ada uji coba dan prediksi yang dimaksud adalah menguji aplikasi pada kelompok kecil atau 30 siswa dan besar atau 100 siswa untuk mengevaluasi efektivitasnya. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari aplikasi tersebut. Yang pertama adalah interaktif. Siswa dapat langsung berpartisipasi dalam kuis, meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang kedua, multimedia lengkap. Maksudnya menggunakan kombinasi teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk meningkatkan daya tarik. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman. Yang dimaksud adalah pembelajaran berbasis kuis ini membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah mudah digunakan. Aplikasi ini mudah dirancang agar ramah
agar ramah pengguna, baik untuk siswa maupun guru. Nah, dari Baik, terima kasih kepada Salsa Afriana. Selanjutnya kami akan berdiskusi mengenai aplikasi mana. Setelah kami berdiskusi mengenai aplikasi yang kami temukan di jurnal tadi, kami akan berdiskusi mengenai aplikasi mana yang akan kami kembangkan untuk di SD nanti. Tadi ada dari Rani, ada Witario, terus dari saya ada aplikasi Mall dan Lia Physics. Oke, kalau menurut Rani dulu ya, aplikasi mana yang akan kita kembangkan di SD? Kalau Silakan. baik, terima kasih. Kalau menurut saya semua aplikasi ini bagus dan dapat dikembangkan, tapi kembali lagi ke porsi gurunya bisa menerapkannya atau tidak, dan juga kebutuhan siswanya. Namun jika dilihat dari kondisi sekarang, lebih ke quizzes yang setidaknya sudah pernah digunakan atau ada beberapa yang telah menggunakan quizzes. Jadi untuk dikembangkan lagi itu sepertinya lebih ke quizzes. Jadi anak-anak dan guru nggak perlu perkenalan lagi ke siswa yang telah mempelajari quiz. Demonstrasi, kalau menurut Salsa gimana ya? menurut saya sepakat terhadap apa yang dibilang Rani tadi. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi quizzes karena sudah sering digunakan juga dan lebih mudah dipahami. Jadi antara aplikasi Witario, aplikasi Quizzes, kita memilih aplikasi Quizzes untuk kita kembangkan ke SD nanti. Karena alasannya itu lebih efektif, efisien, dan sudah banyak dikenal oleh orang. Oke, jadi sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, terima kasih.